Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Kembali saya akan membawakan renungan agama Buddha. Yang Arya Tesa, kemenakan laki-laki Sang Bagawa, bercakap-cakap dengan sejumlah biku dan berkata, "Sahabat, tubuhku seakan-akan terbius. Benda-benda telah menjadi suram dalam penglihatanku, dan dhamma tidak lagi jelas bagiku. Kelambanan dan kemalasan menguasai batinku, dan aku menjalani kehidupan suci dengan tanpa kebahagiaan. Aku meragukan ajaran dhamma." Maka biku-biku itu pergi menghadap Sang Bagawa dan melaporkan apa yang telah Yang Arya Tesa katakan. Dan Sang Bagawa berkata kepada salah seorang biku, "Pergilah biku, dan dengan mengatasnamakan aku, beritahukanlah kepada Tesa untuk datang dan berbicara denganku." Maka ia pun pergilah, dan ketika Yang Arya Tesa datang, Sang Bagawa berkata kepadanya, "Benarkah seperti yang mereka katakan, bahwa tubuhmu seakan-akan terbius, bahwa benda-benda telah menjadi suram dalam penglihatanmu, dan bahwa dhamma tidak lagi jelas bagimu, bahwa kelambanan dan kemalasan menguasai batinmu, bahwa engkau menjalani kehidupan suci dengan tanpa kebahagiaan, dan bahwa engkau meragukan ajaran dhamma. Benar, Bante. Sekarang mengenai hal ini, bagaimanakah pendapatmu, Tesa? Dalam tubuh yang disertai dengan hawa nafsu, keinginan, kemunafikan, kehausan, kegelisahan, dan kemelekatan, dapatkah timbul satu kondisi perubahan dan keadaan terus berubah-ubah? Apakah kesedihan, kesusahan, penderitaan, ratap tangis, dan keputusasaan timbul? Ya, Bante. Dan tidak samakah dengan perasaan, pencerapan melalui indria, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran? Ya, Bante. Benar katamu, Tesa. Benar katamu. Sekarang bagaimanakah pendapatmu dalam tubuh yang tanpa ada hawa nafsu, keinginan, kemunafikan, kehausan, kegelisahan, dan kemelekatan? Dapatkah timbul satu kondisi perubahan dan keadaan terus berubah-ubah? Apakah kesedihan, kesusahan, penderitaan, ratap tangis, dan keputusasaan timbul? Tentu saja tidak, Bante. Dan samakah dengan perasaan, pencerapan melalui indria, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran? Ya, Bante. Benar katamu, Tesa. Benar katamu. Sekarang bagaimanakah pendapatmu? Apakah tubuh, perasaan, pencerapan melalui indria, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran adalah kekal atau tidak kekal? Tidak kekal, Bante. Jadi dengan memahami hal ini, siswa utama yang telah mendapatkan petunjuk akan berpaling dari kelima unsur pembentuk pancaskanda, dan berpaling dari mereka, nafsu-nafsu akan memudar, dan dengan memudarnya nafsu, ia menjadi bebas, dan ia mengetahui tumimba lahir sudah terpatahkan, kehidupan suci telah dijalani, apa yang harus dilakukan sudah dilakukan, tiada lagi yang lebih dari ini. Anggaplah ada dua orang, yang seorang adalah pengembara yang pandai dan yang lain lagi bukan. Dan pengembara yang tidak pandai menanyakan jalan kepada pengembara yang pandai. Ia menjawab, "Ya sahabat baikku, inilah jalannya. Teruskanlah selama beberapa saat, dan engkau akan melihat sebuah persimpangan di jalan ini.
ambillah jalan di sebelah kanan, teruskanlah sedikit, dan engkau akan sampai pada sebuah hutan. Lanjutkanlah sedikit lagi, dan engkau akan sampai pada sebuah rawa. Lanjutkanlah sedikit lagi, jauh, dan engkau akan melihat sebuah jurang yang besar. Tetap lanjutkanlah sedikit lebih jauh, dan engkau akan melihat sebidang tanah lapang yang indah. Aku menggunakan perumpamaan ini untuk menjelaskan maksudku, dan inilah artinya. Orang yang tidak pandai dalam perjalanan mewakili umat awam, dan orang yang pandai dalam perjalanan mewakili sang tathagata, Buddha yang maha mulia, Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Persimpangan di jalan menggambarkan keadaan ragu-ragu. Cabang sebelah kiri merupakan jalan yang salah, dan cabang sebelah kanan merupakan jalan tengah beruas 8. Hutan yang lebat merupakan ketidaktahuan, rawa merupakan keinginan, dan jurang yang besar merupakan kejengkelan dan keputusasaan. Sebidang tanah lapang yang menyenangkan adalah nibbana. Jadi bergembiralah Tessa, bergembiralah. Aku akan menasihatimu, aku akan mendukungmu, aku akan memberimu petunjuk. Sabi Satta Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.